أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Am, mudah-mudahan bacaan Al-Quran pada pagi hari ini bisa makin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu ini langsung aja sambutan Pak Rektor kepada Bapak Dr. Zainuddin, kami persilahkan. Terima kasih Pak Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqallahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ali Imran ayat 8 dan 9. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan nikmat keimanan dan keislaman sehingga dapat melaksanakan silaturahim virtual. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan yang saya hormati Ustadz kita, narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad Ziyad, Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih Ustadz dapat bergabung dengan Sivitas Akademika IBM. Para dosen dan karyawan di lingkungan IBM Bekasi, alhamdulillah sudah bergabung 37 peserta. Mudah-mudahan terus, harusnya ada 67. Jadi 30-an lagi yang belum bisa bergabung bersama kita. Alhamdulillah, tema pada kesempatan kajian pagi hari ini yang akan dipaparkan Ustadz Ziyad, bekerja di era pandemi. Sebenarnya bekerja di era pandemi atau bukan, tetap kita bekerja itu kita niatkan sebagai sebuah bentuk ibadah. Sekilas saya menyampaikan ketika Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmat, Ketua PP Muhammadiyah, menyampaikan kultum di Masjid PP Muhammadiyah, bahwa bekerja kita ini harus ihsan. Ihsan di sini pengertiannya bahwa bekerja kita harus selalu dikaitkan dengan sebagai sebuah bentuk kebaikan yang akan memperoleh nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau khair itu adalah sesuatu target pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh sebuah institusi, itu khair. Suruh masuk jam 8, keluar jam 4, itu khair. Sesuai tepat waktu, apa waktunya dipenuhi dengan baik. Kata beliau, kalau melebihi pekerjaan itu bagaimana? Itulah ihsan. Jadi pekerjaan kita melebihkan sesuatu kebaikan dari sesuatu yang telah ditargetkan dalam pekerjaan, itulah ihsan. Karena kita bukan hanya mengharapkan sesuatu yang dicatat oleh personalia, tapi di samping itu kita sudah membuat sebuah keikhlasan. Maka hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Anta budallah ka'annaka yarah, fa illam yakun yarah, fa innaka yarah." Jadi sudah tidak lagi saya nanti dilihat personalia biar kerja aktif dan lain-lain. Apalagi sekarang di IBM ada penilaian kinerja. Jadi
Itu hanya target saja untuk memancing kita semua, bagaimana kita bisa bekerja secara ikhlas, tuntas, dan mempunyai karya yang nyata. Dengan pancingan itu, maka setelah kita terbiasa mengerjakan sesuatu yang ditargetkan oleh sebuah institusi atau kampus kita IBM, maka kita akan menjadi sebuah kebiasaan bekerja mempunyai target yang kita harapkan dan institusi harapkan, dan tidak berhitung-hitung lagi, saya kan ditarget sehari hanya 3 jenis pekerjaan saja. Mungkin mau 3, mau 4, mau 5, sudah nggak berhitung lagi, maka disitulah muncul akhlak ihsan, sesuatu kebaikan yang sudah tidak dipaksa-paksa lagi. Maka sesuatu kebaikan yang terus-menerus dilakukan akan menjadi sebuah akhlak, dan akhlaknya itu adalah akhlak ihsan, akhlak kebaikan yang tingkat tinggi. Dalam tafsir Al-Fatah Al-Qadir, karya Ibnu Abi Hatim, disebutkan di situ pernah Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh sahabatnya tentang ihsan. Wahai Nabi, ihsan itu apa? Maka Nabi Isa alaihissalam menjawab, ihsan itu bukan kita berbuat baik kepada seseorang yang telah berbuat baik kepada kita, tapi ihsan itu adalah berbuat baik kepada seseorang yang menjadi musuh kita. Sangat luar biasa dalamnya. Jadi sesuatu pekerjaan kita kerjakan karena beban kewajiban kita atau target yang kita emban, tapi melebihi target yang kita berikan kepada kita. Itu ihsan. Jadi kalau Pak Mufid sebagai kepala IKA mempunyai target dari kampus ada pengajian sebulan sekali, itu khair. Tapi kalau ternyata terlaksana sebulan 2 kali, itu ihsan. Begitu ya. Tapi di target sebulan sekali, terlaksana 2 bulan sekali. Itu mungkin bukan ihsan ya. Qobih atau apa, jelek itu ya. Jadi ihsan ini melebihi target yang telah ditetapkan terhadap sebuah kebaikan. Itu ihsan. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan kita semua terus berkarya, beramal, sehingga kebaikan-kebaikan kita mampu melampaui khair, yaitu ihsan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari saya sebagai pengantar. Nanti kalau kepanjangan saya jadi narasumber kedua, gitu ya. Ustadz Ziyad ini senior, saya juga akan menyimak ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh Ustadz Ziyad. Mari kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan insya Allah akan menjadi kebaikan buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Sebuah pengantar yang luar biasa. Kita telah dengarkan bersama-sama dari rektor kita sedikit mengupas tentang ihsan. Jadi pekerjaan yang melebihi target yang ditentukan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berlomba-lomba untuk berkinerja dan melakukan penilaian dari institusi. Mudah-mudahan ini terus menjadi baik Pak Rektor, makasih. Untuk selanjutnya yaitu langsung masuk ke acara inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Izin Pak Rektor
Saya akan men-share ini Pak Mufid. Saya udah dimasukkan host Pak Mufid ya. Ya, silakan Ustaz, bisa. Baik, saya cari datanya dulu tadi. Ketemu sebentar. Cari filenya nih Pak Rektor. Nah, ini dia. Oh, ini agak kelihatan Pak Mufid ya? Sudah tampil Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin Sivitas Akademika Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merasa terhormat sekali diberi kesempatan untuk silaturahim dengan Sivitas Akademika. Topik yang kita sampaikan adalah etos kerja Muslim di tengah pandemi. Sesungguhnya orang beretos kerja tidak hanya di masa pandemi saja, tetapi di seluruh ruang dan waktu. Tetapi pandemi ini telah memberikan memberikan ruang terbatas, dalam makna ruang terbatas di tempat tertentu, tapi terbuka di ruang virtual. Sebelum ada pandemi, orang tidak pernah membayangkan bagaimana pengajian-pengajian Zoom ya, yaitu melalui Zoom, berkembang pesat semacam ini. Nah, sekarang inilah Islam memberikan penghargaan yang begitu tinggi tentang aktivitas atau kerja yang menjadi etos dalam kehidupan sehari-hari. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu kesempatan itu pernah menyampaikan di hadapan para sahabat, sebentar lagi akan datang orang yang tangannya dirindukan oleh surga. Orang-orang heran, orang-orang menganggap wah berarti tangannya ini luar biasa ini. Mungkin sering masuk salon kira-kira kalau dalam kondisi sekarang mulus dan seterusnya, tetapi begitu datanglah seorang sahabat Al-Ansori namanya, orang Ansor, itu tangannya kasar sekali, maka kemudian Nabi berjabat tangan dan memeluknya sambil memegang tangan beliau dan kemudian menyampaikan inilah tangan yang dirindukan oleh surga. Ternyata singkat cerita dari hadis ini menyampaikan sahabat Al-Ansori ini adalah orang pekerja pembelah batu dan pekerja keras lah yang luar biasa, dan dia ingin memberikan nafkah yang halal kepada istrinya, maka dia melakukan apapun termasuk pekerjaan yang dianggap kasar seperti itu. Maka Nabi mengapresiasi dari spirit dan semangat kerja itulah. Karena itulah dalam konteks ini, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Yang tadi Pak Rektor memberikan pengantar tentang mana al-ihsan. Ihsan itu artinya adalah melakukan sesuatu yang lebih melebihi ketentuan atau takaran utamanya. Kalau tadi belum menyampaikan masuk jam 8, keluar jam 4, kemudian kok lewat dari jam 4 karena masih ada menuntaskan pekerjaan, maka itulah sesungguhnya etos tadi yang etos berihsan tadi itu. Kemudian belum menyampaikan bagaimana pekerjaan kita ini kita niatkan, kita kapitalisasi menjadi sebuah nilai yang berdimensi ibadah, maka konteks inilah sesungguhnya kita bisa memberikan makna daripada etos kerja. Etos kerja itu terlambangkan dalam tiga hal. Yang pertama adalah kerja adalah bagian dari ibadah.
Kalau kita memiliki keyakinan bahwa kerja adalah ibadah, maka berarti pekerjaan kita ini kita lakukan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Jangan sampai kegiatan kerja kita ini sia-sia dari yang kita lakukan. Sama seperti sholat, kita syarat sholat itu adalah berwudu. Kita berwudu, tapi kemudian misalkan ilal marofiki, siku ujung siku saja tidak terkenai, maka sholat kita itu sia-sia gitu loh. Lah, pekerjaan kita ini begitu juga sama. Bagaimana kita berangkat dari rumah menuju ke kantor ini tidak sekedar untuk memenuhi jam 8 kemudian pulang jam 4, tetapi kita niatkan ini bernilai ibadah. Itu yang tadi saya maksudkan kita kapitalisasi itu. Kapitalisasi menjadi nilai ibadah. Yang kedua, kerja adalah amanah. Mengapa amanah? Karena Allah berikan titipan kepada kita berupa badan sehat, berupa ilmu, maka kemudian Allah berikan kesempatan bekerja, maka jangan sia-siakan pekerjaan yang Allah berikan pada kita ini. Amanah. Amanah kalau di dalam institut tertinggi ya Pak Rektor, Pak Zainuddin, sampai di tingkat yang paling seluruh unsur yang ada di di kampus, maka inilah yang menjadikan dalam konteks amanah ini. Nah, di dalam Al-Quran, amanah itu derivasinya, ini adalah sesungguhnya jurusannya Pak Zainuddin ini. Waktu S1 beliau ini tafsir hadis ini beliau. Kemudian kesasar ke jalan yang lurus, sekarang menjadi manajemen, berarti manajemen pendidikan yang berbasis pada tafsir. Wah, ini dahsyat sekali ini sesungguhnya. Nah, amanah itu adalah ada 3 kosakata yang terkait. Yang pertama adalah iman, amanah, dan al-amnu. Iman itu artinya adalah orang yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu ada, kita diadakan, maka yang mengadakan itu akan mengawasi yang diadakan. Berarti apa? Kita melihat seluruh totalitas 24 jam kita ini adalah diawasi dengan CCTV Allah Subhanahu wa taala. CCTV-nya itu apa? Ya iman dalam tubuh kita ini. Lah, orang yang memiliki keimanan yang baik biasanya akan bisa menjalankan amanah titipan yang diberikan kepada kita sekecil apapun tugas itu, maka kemudian ditunaikan dengan baik. Karena apa? Karena ada landasan keimanan tadi. Lah, kalau sudah orang punya iman, kemudian dia amanah dalam seluruh tugas-tugasnya, maka akan melahirkan yang ketiga adalah al-amnu, rasa aman. Bayangkan kalau di IBM itu, dari rektor sampai seluruh unit-unitnya, kemudian imannya lemah, tidak amanah, apa mungkin akan melahirkan al-amnu, rasa aman? Tidak mungkin. Bagaimana kalau begitu, kalau sudah rektornya memiliki spirit tadi yang dengan mengutip surat Al-Imran tadi itu, berarti kan ada keimanan yang kuat di sana untuk melahirkan teamwork karena didasari amanah ini, maka akan melahirkan al-amnu akademik. Akademiknya akan aman. Aman apa? Aman dalam makna targetnya ini yang akan dicapai, tahapan-tahapannya ini, maka nanti akan mencapai output yang menjadi target tadi itu. Yang berikutnya adalah etos kerja itu akan melembaga dalam konteks bahwa pemahaman bahwa kerja itu adalah rahmah. Di tengah pandemi ini, kerja itu adalah merupakan rahmah, anugerah Allah yang luar biasa yang harus disyukuri. Saya ingin menyebut dalam di konteks ini adalah bagaimana lembaga-lembaga di luar sana itu mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Kok muncul ini Pak Zen? Mana materi tadi? Jadi diawali bahwa ini adalah dalam konteks adalah amanah. Apa itu? Tadi yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah rahmah. Rahmah inilah yang memberikan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita punya keyakinan bahwa di tempat yang lain banyak orang yang sudah tutup dalam konteks untuk perusahaan-perusahaannya. Maka sekarang ini kemudian kita membuka bagaimana rahmah ini akhirnya apa? Akhirnya memunculkan spirit baru dalam kehidupan kita, bahwa memunculkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang lain orang tidak mendapatkan pekerjaan, kita masih bisa bekerja. Ini yang saya maksudkan betapa penting memiliki pemahaman yang semacam ini.
termasuk saya juga kebetulan BPA di rumah sakit, saya selalu menyampaikan pada para karyawan, bersyukurlah. Di tempat yang lain bayangkan seorang perusahaan Nike itu yang modalnya berapa triliun, itu sudah mulai tutup di beberapa negara, perusahaan Amerika itu semuanya pada tutup. Amal usaha kita alhamdulillah dalam konteks itu di sini. Ini adalah penjabaran ayat yang terkait dengan pemahaman ibadah, rahmah, kemudian yang kita bahas tadi itu. Ini adalah penting sekali. Kesempatan kerja, kesehatan dalam bekerja, pengalaman ilmu melalui kerja, relasi kerja, hasil kerja, ini adalah merupakan rahmat karunia Allah yang luar biasa. Misalkan kayak dalam konteks ini Pak Mufid dan juga merintis usaha dengan relasi ini, kemudian menceritakan, dalam kebuntuan relasi dikasih jalan oleh Pak Rektor, sana menghubungkan sana, dan seterusnya, maka orang mendapatkan, meskipun dari rumah suntuk, kemudian datang kantor cerita dengan orang lain, ini adalah rahmat Allah yang luar biasa, yang terkadang tidak disyukuri. Di Indonesia ini, mohon maaf, sudah 4,7 juta tenaga yang di PHK, pesangonnya belum tentu mendapatkan karena perusahaan tidak bisa memberikan sangon sekarang. Itu yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Selama masa pandemi, telah memporak-porandakan tatanan kehidupan sosial, kehidupan keluarga, dan lain-lainnya. Mohon maaf, termasuk rumah tangga ini adalah ada tren tingkat perceraian ini sangat tinggi sekali. Mengapa? Karena biasanya orang itu kalau misalkan ada ketegangan sama istri, maka dia keluar dari rumah, pergi ke suatu tempat. Lah sekarang pergi ke suatu tempat tapi nggak ada, karena semuanya sudah PSBB gitu. Orang semuanya menjaga diri sehingga ketegangan itu makin meningkat sekali. Inilah kesempatan kerja itu adalah merupakan rahmat kita yang luar biasa. Melalui Zoom saya seperti ini juga anugerah yang luar biasa. Bisa kemana-mana. Kalau ini tanpa ada pandemi ini, saya tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan dari UMK kemudian pergi ke Bekasi, nggak mungkin. Inilah salah satu yang kemudian kita ambil bagian dari rahmat Allah yang luar biasa itu. Makanya Allah mengatakan dalam surat Ibrahim, lain wa ta'adzana rabbukum lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adzabil syadid. Jadi kalau kamu bersyukur kepada Allah, pasti akan aku tambah. Kita mensyukuri dengan keadaan ini, maka kemudian kita berkarya, berkreasi, berinovasi. Bagaimana sih kampus ini supaya maju, mencurahkan semuanya, maka Allah akan melipat gandakan. Ini penting sekali. Pengajian ini adalah salah satu wahana menyatukan persepsi, menyatukan pemahaman, menyatukan langkah, meningkatkan kualitas keimanannya, maka kemudian orang akan menyadari bahwa bekerja adalah ibadah, bekerja adalah amanah, bekerja adalah rahmat, maka etosnya akan muncul berapi-api. Ini adalah penting sekali. Berikutnya kalau kita fahamkan, ibadah itu adalah dibagi menjadi dua. Saya hanya mereview saja ingatan kita semuanya. Yang pertama, kalau Ibnu Taimiyah menyatakan al-ibadah yang qasimul qismain, ibadah itu dibagi menjadi dua. Ada ibadah al-khassa, ibadah yang bersifat khusus, atau di dalam putusan tarjih disebut dengan ibadah mahdhah. Ada yang al-ibadah al-amma, ibadah yang bersifat umum, tetapi di dalam putusan tarjih disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Lah yang ibadah yang khusus itu adalah apa? Ibadah yang khusus? Ibadah yang khusus itu adalah pada prinsipnya itu adalah yukhalifus sunnah. Harus sesuai dengan ketentuan gitu loh. Kaifiyah, tata caranya telah dicontohkan, dijelaskan, maka yukharifu, tidak ada perubahan apapun. Mereka tidak boleh melakukan perubahan apapun. Toharo telah ditentukan, sholat telah ditentukan, zakat telah ditentukan, puasa ditentukan, haji telah ditentukan, maka haji ketika musim pandemi diistirahatkan, nggak mengirim, hanya terbatas. Inilah bagian dalam konteks ini. Lah asal dari ibadah itu adalah al-aslu fil ibadah at-tahrim, asal muasal ibadah itu adalah diharamkan, dilarang, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kalau begitu pemahaman kita tentang agama, tentang apa itu mahdhah adalah kalau tidak ada perintah maka tidak usah dicari, nggak usah dilaksanakan. Sebaliknya kalau dalam konteks ibadah al-amma yang bersifat umum, itu cakupannya luas, menyangkut sosial, ekonomi, politik, seni, budaya, pendidikan, termasuk IBM ini adalah, maka apa saja boleh kecuali yang dilarang. Karena itulah Pak Rektor pernah, jadi kami kebetulan ditakdirkan Allah bulan Januari akhir yang lalu, itu dapat hadiah umroh bersama beliau. Jadi ketika di Hotel Hilton di Jabal, Pak Rektor, Jabal Omar, kami diskusi itu, cerita beliau tuh, saya ajak, Mas Zainuddin, ayo kita ke masjid.
Sebentar Mas, saya lagi Zoom. Bisa dibayangkan itu sambil umroh Zoom dengan Bekasi coba. Itu karena apa? Karena tadi itu dalam konteks memahami, ini bagian juga dalam konteks ibadah. Mahdho sebentar lagi melaksanakan, ini ada ruang terbuka kecil, maka dimanfaatkan. Karena apa? Prinsipnya, apa saja boleh kecuali yang dilarang, maka berkreasi, berinovasi. Disinilah penting, misalkan AIK ini mengembangkan kreasi baru, berinovasi, bagaimana sih mengajarkan anak-anak para mahasiswa ini tentang misalkan agama maupun tentang pemahaman tadi itu bisa berkembang. Prinsipnya apa? Prinsipnya dalam konteks umum itu adalah ada manfaat dan menjauhkan mudarat gitu loh. Harus asasnya itu adalah ada manfaat mudarat. Ada manfaat nggak? Ketika ada manfaat, laksanakan. Ini mudarat nggak? Ketika mudarat, maka cegah dia. Jangan sampai menimbulkan mudarat. Kalau itu dilakukan, maka lembaga-lembaga dalam konteks masuk wilayah ibadah umum ini akan berkembang pesat. Lah, Muhammadiyah itu mengambil ruang dalam konteks sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, maka berkembanglah amal-amal usaha dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang pantai asuhan, berkembang pesat karena memahami prinsip tadi itu. Jadi prinsipnya itu adalah prinsip asas manfaat. Nah, berikutnya kalau kita melihat landasan utama dalam kita beretos itu adalah memiliki basis keikhlasan yang kuat. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu sumbernya ada 3. Yang pertama, diawali dari niat. Lihatnya karena apa? Lillahi ta'ala. Saya tahu Bapak dan Ibu-ibu Sivitas Akademika, IBM misalkan kerjanya lelah. Kalau kita mengeluh, maka isinya hanya keluhan tanpa ada solusi. Tapi bagaimana kita memodifikasi lelah ini berdimensi ibadah, maka lelah digeser menjadi lillah, sehingga lelahnya hilang, yang ada adalah lillah, maka Allah akan menurunkan power, inner power, kekuatan dari dalam kita ini. Ini yang seringkali orang kadang-kadang mengeluh, keluhannya terlalu banyak. Tapi bagaimana kita geser ini? Mengeluh, kalau ada 2 orang, namanya sharing. Kalau 3 orang, maka akan menjadi sinergi. Yang kedua, ikhlas itu bukan berarti apa adanya, tetapi harus memiliki pemahaman bahwa ikon itu harus dikerjakan, itqanul amal. Kerja harus profesional. Kita tahu sekarang ini mendirikan perguruan tinggi nggak mudah, dan ketika sudah berdiri, ada sekian item untuk bisa diakreditasi. Wah, itu ketat sekali. Lah itu mesti harus jelas sekali berbasis dari visi, misinya, kemudian tujuannya, targetnya, tahapan-tahapan detail sekali, dan itu memerlukan profesi. Profesi itu berarti berbasis pada keahlian. Lah sekarang ini siapa yang orang yang memiliki keahlian sekecil apapun, maka ini akan tumbuh dan berkembang. Bapak, Ibu, dan sekarang dunia kita ini adalah dunia high-tech, teknologi tinggi berbasis pada telekomunikasi. Sekarang ini semuanya serba online. Siapa yang pernah membayangkan orang makan pecel itu bisa online? Pesen GoFood, maka datang sambil nangkring di depan rumah, buka pagar, sudah datang di depan rumah, diantarkan apa saja. Berarti apa? Bagaimana kita memodifikasi, kalau dengan istilah kita adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Berarti IBM dengan basis ikhlas ini, itqanul amal ini kita mengamati, kemudian kita meniru dan memodifikasi apa ini? Karena itulah saya dalam konteks ini bisa sharing ini Pak Rektor. Bagaimana produk-produk sekecil apapun IBM ini, mungkin ada mahasiswa, saya mendengar ini dan saya bangga di IBM ini ada beasiswa untuk tahfidzul Quran Pak Rektor ya. Lah, kan ini saya yakin, anak-anak ini kan suaranya bagus-bagus ini. Bagaimana kalau misalkan ketika kita suruh di musola kecil di kampus itu kemudian azan, kemudian kita rekam. Azan sangat merdu IBM, menyentuh hati. Oh, itu akan jadi, dan kemudian punya YouTube khusus, maka kemudian akan viewernya, akan subscribe-nya banyak sekali. Kemudian ngaji dengan tilawah, misalkan irama, bayati, nahawan, ros, udahlah ini luar biasa. Atau kemudian tahfidz mengajarkan taksid. Jadi bagaimana ini kita bisa dari awalnya konteks ini, kemudian kita dalam ini. Yang berikutnya apa? Sikap terhadap hasil. Ketika kita sudah meniatkan, kemudian profesi kita sudah mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, maka apapun hasilnya, maka kita harus bersyukur. Kalau sudah hasilnya bagus, kita bersyukur, kita tingkatkan. Kalau belum maksimal, maka kita harus bersabar. Sabar ini menjadi penting dalam kaitan untuk konteks sekarang ini. Inilah ya, kalau kita lihatkan niat tadi itu kan turunannya banyak sekali. Ada cinta, syukur, butuh, wajib, dan macam-macamnya tadi itu. Karena ini waktunya pendek,
Nah, saya singkat-singkat saja. Lah kira-kira kalau kita gambarkan ini kok seperti ini gambaran kita tadi itu. Jadi kalau profesional itu berarti apa? Kerja keras, terampil, jujur, disiplin, kerjasama, setiap tanggung jawab, ini akan melembaga dalam kehidupan kita ini. Inilah yang penting sekali. Syukur, nikmat, rendah hati, dan semuanya rendah hati di kampus ini. Rektor itu hanya simbol saja. Semuanya mesti harus mensupport untuk mencapai cita-cita pada kemajuan ini. Saya teringat sekali yang selalu dinasihatkan Pak Malik Allah yarham, itu selalu dalam konstitusi adalah bagaimana membangun sinergi, mensyukuri yang sudah ada, penuh kerendah hatian, dan seterusnya. Beliau itu kan orang yang sangat rendah hati yang luar biasa. Jadi inilah dalam konteks ini adalah bagian dari pemahaman ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak hanya dimaknai sudahlah nrimo ing pandum berjejeran dengan kona, tapi ikhlas itu ternyata cakupannya sangat kuat sekali kalau tadi ini. Lah, berikutnya apa? Berikutnya adalah ada tanggung jawab. Semua orang harus memiliki tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah tanggung jawab dalam konteks hukum. Berarti ada perundang-undangan, ada ketentuannya di sana. Yang menyangkut ada keuangan, ada penyelewengan masuk. Kalau dalam konteks negara ketika penyimpangan, itulah namanya korupsi. Ketika dalam ada hak yang diambil, maka yang dipangkas, maka itulah melanggar hak asasi manusia. Berarti menyalahkan jabatan, melanggar HAM. Nah inilah yang terjadi, maka di kampus ini harus saling mengingatkan ini. Yang kedua adalah ada tanggung jawab moral, menyangkut etik. Lah etik ini ada kaitannya, ada 3 hal. Yang pertama pertanggungjawaban kepada Allah SWT, yang kedua pertanggungjawaban pada keluarga, yang ketiga adalah pertanggungjawaban pada publik. Lah IBM ini punya tanggung jawab apa? Ini institusi diajak bagaimana kalau begitu apa? Menciptakan Islamic culture, nilai Islamic value. Jadi nilai-nilai Islam itu terwujud di kampus kita. Karena itulah Pak Mufid sebagai kepala AIK Al-Islam Kemuhammadiyaan bertanggung jawab penuh dalam konteks untuk ini. Pada keluarga, jangan sampai kita ini membuat malu keluarga kita, apalagi pada publik. Yang ketiga adalah profesional, berdasarkan apa? Ilmu, karir, dan prestasi ini. Apalagi dengan penjenjangan kepangkatan itu menjadi penting sekali. Saya termasuk yang pangkatnya lama Pak Zen. Karena apa? Padahal ceramah kemana-mana, seminar di mana-mana, karena kadang-kadang apa? Kita ini malas. Malas apa? Malas mengumpulkan kum. Padahal kum itu kaitannya nanti ada implikasinya dengan kam gitu loh. Kumnya maka sekecil apapun, maka berarti apa? Perda-perda bisa ditulis ini. Kayak Pak Mufid ini misalkan mengadakan pengajian 1 tahun, kalau tadi disebutkan 1 bulan sekali, kemudian ini ada 12 topik, dari para aneka macam para narasumber, kemudian nanti ditambahi para dosen, setiap tahun menjadi buku produk AIK, akan meningkatkan akreditasi, para dosennya juga bagian dari pengembangan karirnya gitu. Jadi ini adalah semuanya adalah kaitan bermanfaat, jangka panjang akan menjadi luar biasa ini. Apalagi sudah diberi contoh oleh Bapak Rektor kita, ini luar biasa pekerja keras, ilmu, kemudian bisa sampai pada titik yang terakhir tadi itu. Prestasi semuanya ini apa prestasi kita ini? Jadi bukan ambisi, bukan hanya obsesi, tetapi prestasi yang kita ini. Makanya Allah menyatakan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Itu menunjukkan bahwa Allah menghargai prestasi sekecil apapun yang dia toreh. Meskipun hanya kecil, wah ini juara, YouTube-nya bagus untuk hanya mengupload, nggak apa-apa. Ini semuanya di sini. Apalagi dalam konteks ilmu, Allah telah memberikan penghargaan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Dan yang kedua adalah orang yang beriman. Pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang berilmu. Kita sudah punya iman, sekarang tinggal ilmu kita ini bagaimana di sini. Karena itulah apa kaitannya profesi ini. Jangan sampai orang itu tidak punya visi. Kalau dalam meminjam istilahnya Pak Malik itu, orang boleh miskin harta, tetapi orang tidak boleh miskin cita-cita. Kalau orang miskin harta tapi punya cita-cita, maka dia akan mengejar cita-cita itu. Bekerjanya lamban nggak boleh, pekerjaannya berbelit-belit padahal sebenarnya bisa dipermudah. Termasuk dalam konteks sekarang ini, orang bisa konsultasi, tidak harus bertemu, bisa melalui online dan seterusnya. Bisa kita permudah sharing materi-materi kepada mahasiswa untuk mendorong percepatan kemampuan mahasiswa. Sebab kalau itu dilakukan, maka tidak akan berkembang tadi. Inilah bagian dalam konteks tanggung jawab dalam 3 hal ini. Yang berikutnya adalah kualitas kerja. Apa sih ada kaitannya etos kerja itu dengan kualitas kerja itu apa?
Yang pertama adalah ada dimensi as-sholah. As-sholah itu apa? Aktivitas yang kita lakukan ini ada nilai kebaikan dan ada unsur bermanfaat kepada orang lain. Yang tadi dijelaskan oleh di awal pengantar Pak Rektor, yaitu dengan ada istilah ihsan tadi itu, yang juga menjadi mutu di rumah sakit. Rumah sakit itu memberikan mutu ihsan dalam pelayanan. Saya sering menegur misalkan di rumah sakit itu, loh Mbak, itu kan ada orang yang datang pasien, itu jalannya tingkrung-tingkrung, mengapa nggak didorong? Anu Pak, sudah ada bagiannya sendiri, sementara yang bagian sendiri tadi entah berada di mana, mungkin melayang lain. Loh, Anda tidak bisa begitu, dia bagiannya si fulan, tapi Anda di depan mata Anda tidak sedang melayani, Anda tampil dong, bantu dong, ambil kursi roda, kemudian dorong dia. Itu namanya ihsan. Ini kan motonya ihsan dalam pelayanan. Jadi bukan difahami misalkan, wah ini bagiannya Pak Mufid, kebetulan Pak Mufid misalkan sedang libur dari kantor, maka siapa yang menyaksikan untuk bisa menghandle? Kayak tadi kan misalkan moderatornya siapa, tapi mungkin sedang sinyalnya belum nyampe ke kampung tadi tempat tinggal dia, maka Pak Mufid masuk, itu namanya ihsan gitu. Lah, kalau seluruh tadi Pak Zainuddin menyebutkan ada 67 orang dan semuanya punya prinsip yang semacam ini namanya kualitas kerja yang berdimensi as-sholah. Luar biasa ini Pak. Saya memberikan contoh, mengapa orang Indonesia banyak berobat ke rumah sakit di Singapura, Elizabeth Hospital, saya pernah kunjung ke sana. Kemudian di rumah sakit Damansara yang ada di Kuala Lumpur, kemudian di Putrajaya itu, dan kemudian orang pergi ke Pulau Penang. Kesimpulannya satu, kesimpulannya mereka pelayanannya prima. Bukankah itu ihsan pelayanan? Sebab orang datang ke sana berobat ini, mohon maaf sekali, saya ingin sedikit memberi contoh, nanti bisa kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi untuk IBM. Orang datang ke sana itu Pak, orang tujuannya betul berobat, kemudian ditanya, Anda dari mana? Dari Indonesia. Siapa yang sakit? Ini adik saya sakit misalkan. Sakitnya apa? Begini, sudah daftar, sudah Pak online, begini-begini. Anda berapa hari rencananya di sini? Rencananya kami 3 hari. Mohon maaf, sudah ada penginapan? Oh sudah, di mana? Dia menjelaskan meskipun orang tadi sudah menginap, mohon maaf kalau itu penginapannya kelas elit, kelas menengah. Kalau misalkan Anda ingin yang lebih murah di kawasan di sini, ditunjukkan sampai ke sana. Kemudian sampai di sana ditanya, nanti kalau dari sana Anda ke rumah sakit naik apa? Misalkan di Ciputasi. Ada lagi layanan, misalkan taruhlah setingkat baja tapi di bawahnya taksi, harga makanannya nanti kalau Anda suka makan seperti ini, ada makanan muslim, makanan sampai seperti itu Pak. Di Indonesia, di Jakarta, apa sampai seperti itu Pak Rektor? Nggak sampai terpikir sampai ke sana. Sehingga apa? Orang tuh merasa, kalau kita kan, subhanallah, ternyata sampai seperti itu gitu loh. Jauh sehingga orang apa? Merasa happy seperti tinggal di rumahnya sendiri. Begitu masuk di rumah sakit, dokternya tuh melayani prima, tidak dianggap orang sedang di rumah sakit, tapi orang seperti di rumah sehingga merasa kerasan. Apa akibatnya? Yang semula 3 hari, orang tadi merasa, oh sudah nggak apa-apa lah, 1 minggu saja lah, sekalian saja sampai sembuh total. Coba. Bandingkan di tempat kita. Oh, kalau bisa jangan sampai lama-lama, kalau bisa 2-3 hari sudah pulang. Ya karena tadi Pak kita. Nah, bagaimana ini kita adopsi di kampus kita juga seperti itu. Mahasiswa merasa happy, merasa kerasan, merasa telayani, dan semua sivitas akademika juga ingin membangun konsep semacam itu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah al-itqon. Al-itqon itu ada kemantapan. Semuanya dikerjakan dalam penuh kemantapan. Makanya kan kita sering buat mention di dalam HP itu kan, atau Facebook kan, mantap sampai tidak pakai P, mantabun, mantapkan. Itu karena tadi itu al-itqon atau perfectness, penuh kesempurnaan dilakukan, tidak asal-asalan saja. Yang ketiga lah, ini yang dilakukan tadi, yang diberi contoh pengantar tadi Pak Rektor tadi, al-ihsan. Ihsan itu apa? Melakukan yang terbaik atau lebih baik lagi. Jadi ini harus menjadi orientasi kita. Yang keempat adalah mujahadah, kerja keras dan optimal. Kerja keras dan optimal. Saya tidak menggunakan istilah maksimal. Sebab manusia tidak ada yang maksimal. Yang bisa dilakukan adalah optimal pada titik yang paling optimum dari kemampuan dia. Saya ingat dulu, waktu tesis pasca dulu, tahun master saya tahun 95 itu tes itu, kemudian semuanya bentuk esai gitu. Terjemah itu esai. Dikasih di sana lembarannya, jawaban minimal 6 lembar, maksimal 10 lembar. Saya, kawan-kawan itu kemudian sudah dikasih tahu, nanti kalau ada 5-10 lembar, kerjakan sampai titik yang ke 10 lembar tadi itu.
Apa? Penilai akan mengatakan, ini dikasih 10 lembar aja sampai notok, kalau dikasih lebih dari 10 lembar, dia tentu akan bisa melaksanakan. Itu namanya al-mujahadah. Jadi makanya kita kan sering kali ada psikotes itu mengetes pada titik, kalau ini ditekan sekali masih bisa melakukan apa tidak. Ternyata bisa. Berarti kemampuannya memiliki di atas rata. Inilah yang mesti kita di konteks dibangun. Kalau ini dibangun rata-rata, saya yakin 5-10 tahun ke depan, IBM akan menjadi kampus percontohan nasional. Karena apa? Semuanya orang merasa dalam konteks ini. Kalau dengan ini bisa dicapai, dengan sendirinya kesejahteraan dan lain-lainnya itu akan mengiringi. Gitu. Yang kelima adalah tanafus dan ta'awun. Orang berkompetisi dan tolong-menolong. Kita semuanya ini adalah bagian dari keluarga besar, saudara besar, maka kita ini bukan bersaing tapi berkompetisi. Kalau bersaing itu sikut-sikutan, Pak. Tapi baru berkompetisi itu sama-sama orang menuju satu titik. Yang nanti kalau darat satu titik, saya mendapatkan, dia juga akan mendapatkan. Gitu. Yang kedua adalah tahun. Apa maknanya tahun? Kalau orang ini berkompetisi, bisa sampai di ujung, kawannya belum sampai di ujung, maka yang sampai di ujung tadi itu bertanya, apa kesulitanmu, bro? Oh ini Pak literaturnya begini Pak, oh ini model begini, metodologinya begini, oh ini cara buat summary-nya, oh ini keyword-nya begini. Orang akan sampai di sana. Yang keenam adalah baru kita semuanya merasakan mencermati waktu kita ini. Mencermati waktu, kan kita semuanya diingatkan wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu. Kata Aisyah Abdurrahman bintu Syati, salah seorang mufasyirah dari Mesir kenamaan menyatakan begini. Mengapa Allah bersumpah dengan salah satu makhluk atau yang diciptakannya? Kata beliau begini, kalau Allah bersumpah dengan salah satu makhluk ciptaannya, itu berarti ada nilai manfaat yang luar biasa yang Allah tekankan, yang Allah pesankan, agar manusia memperhatikan dan agar manusia tidak lengah terhadap apa yang dipesankan tadi itu. Tentang waktu. Waktu kayak sekarang pandemi tidak terasa sudah 8 bulan. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang telah kita lakukan? Apa yang belum? Inilah kemudian meningkatkan dalam konteks itu di sini. Sama juga dalam kaitan dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Inilah yang menjadi penting. Sehingga apa? Wal asri itu juga bisa dimaknai demi yang memeras. Artinya apa? Kalau ibaratnya dulu sebelum ada mesin cuci, kalau kita itu kemudian mencuci itu kan diperas, Pak. Peras. Artinya apa? Waktu itu kita peras demikian rupa, jangan sampai ada yang sia-sia. Semua harus berdimensi, ada nilai manfaat. Makna lainnya adalah dalam istilah manajemen ada produktivitas. Itu yang dalam kaitan di sini. Berikutnya lagi adalah yang terkait dengan prinsip kerja seorang muslim. Apa kerja? Kerja aktivitas apa? Amal dalam Islam itu adalah perwujudan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi ketika orang itu bisa bekerja, orang itu bisa beraktivitas, orang itu bisa beramal, dalam pemahaman Islam itu adalah perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menunjukkan etos kerja yang tinggi, semakin menunjukkan produktivitas kita yang tinggi, maka berarti kita adalah bagian dalam rangka rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau rasa syukur kita kepada Allah, maka apa janji Allah? Lazidannakum, pasti akan aku tambah gitu. Allah akan menambahkan gitu. Lah, inilah yang menjadi penting bagaimana ini yang bersifat individual itu kemudian kita manage menjadi kolektif atau komunal dalam sebuah institusi yang bernama IBM di sini. Inilah yang menjadi penting sekali. Sehingga apa? Kalau orang itu sendirian maka nggak berarti apa-apa. Perhatikan filosofi Sapulidi. Kalau sendirian nggak bisa untuk membersihkan apapun. Tapi satuan tadi kemudian digendelin, diikat, maka dia bisa membersihkan seluruh halaman kampus itu gitu. Sama dengan Pak Rektor satu orang, tidak berarti apa-apa kalau tidak didukung oleh seluruh sivitas akademika. Lah, mendukung ini adalah bagian dari komunal kerja ini, inilah bagian dari perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua, orientasi etos kerja seorang muslim itu adalah hendaklah berorientasi pada pencapaian achievement. Achievementnya apa? Capaian kerjanya itu apa? Hasilnya itu apa? Hasanah fid dunya dan hasanah di akhirat. Kalau begitu apa? Kerjaannya ini tidak semata-mata orientasi dimensi di dunia, tetapi bagaimana ada dimensi untuk akhrawi. Apa mananya? Misalkan ketika sudah kondisi normal atau ketika sudah bekerja, misalkan begitu waktu azan Allahu Akbar, maka kemudian saling mengingatkan. Azan zuhur sebentar istirahat, mari kita sholat berjamaah. Wah, belum ada masjidnya, baru sholat di ruangan, udah di sana. Ini ada orientasi gitu. Sebab apa?
Kata Allah, intan surullah yang surukum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah juga akan menolong. Jadi jangan sampai diputus. Wah, nanggung Pak ini Pak, menghitungnya Pak. Ya enggak, udah enggak apa-apa. Di komputer di situ tinggal 95 menit. Apa artinya? Allah akan menyampaikan dalam hadisnya, kalau Anda mementingkan aku di dalam kehidupanmu, maka aku pun akan menganggap penting seluruh kehidupanmu. Lah ini karena itulah jangan sampai diputus ini. Saya ikut berpesan juga nih Pak Rektor. Jangan sampai diputus dimensi pekerjaan ini dengan dimensi keagamaan dalam seluruh totalitas kerja dalam unit-unit amal usaha Muhammadiyah. Saya ingat ya, terharu kalau Pak Zainuddin ya, kalau kita ke kampus dulu tuh awalnya adalah di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Waktu saya wakil sekretaris Majelis Tabligh Jakarta. Workshop di sana Pak Mufid saya kira ikut hadir waktu itu. Workshop di sana tiba-tiba mic di aula itu masing-masing speaker di aula itu tiba-tiba berhenti langsung dan keluar pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, 10 menit lagi adzan zuhur akan berkumandang. Tinggalkanlah seluruh aktivitas Anda dan bersegeralah menyiapkan diri untuk sholat berjamaah di masjid. Itu adalah untuk menunjukkan tadi itu. Dan ternyata apa? UMP ini banjir prestasi, Pak. Luar biasa. Dan efeknya apa? Efeknya itu peningkatan kesejahteraan yang luar biasa di UMP Purwokerto ini. Insya Allah saya berkeyakinan nanti di IBM Bekasi juga pada titik waktu akan sampai bahkan mungkin akan bisa melampaui dari konteks itu. Mengapa? Karena mentor utamanya IBM ini adalah di bawah kendali sang maestro Begawan Pendidikan Nasional, yaitu Pak Malik Fajar. Pak Malik Fajar kan selalu hadir, menyemangati. Meskipun tidak pada seluruh dosen, tapi paling tidak sudah ditularkan melalui Pak Zainuddin ini. Saya tahu persis dengan beliau ini. Ini adalah penting sekali konteks. Yang ketiga apa? Ada dua karakter utama yang hendak kita miliki. Yang pertama adalah memiliki al-qawi dan al-amin. Apa itu al-qawi? Al-qawi ini adalah ayat yang terkait kepada kisah Nabi Daud alaihissalam. Apa yang pertama? Al-qawi itu adalah merujuk pada reliability. Yaitu apa? Ada yang diandalkan gitu loh. Karena itulah masing-masing kita ini ada yang bisa kita andalkan. Apa ini? Oh, satu bidang ini, satu bidang ini, satu bidang ini, satu. Sehingga ketika ada orang menelpon, Pak Rektor, ini mau ada pelatihan di luar negeri ini di Litbang PP Muhammadiyah. Saya perlu dosen yang punya keahlian bidang ini. Enggak bertanya-tanya, siapa yang punya nih, siapa yang enggak ada, sudah langsung, oh ya dia ini. Kalau di luar negeri sudah seperti itu berbasisnya, orang per orang sudah punya tahu sekali. Dan peluang itu akan besar sekali. Juga berarti memiliki kekuatan fisik dan mental gitu. Al-qawi dan al-amin itu adalah integrasi antara karakter kekuatan antara kekuatan lahiriah dan batin ini. Berarti emosional, intelektual, dan spiritualitas itu menyatu dalam kesatuan pribadi. Kalau ini kita semuanya, saya dan kita semuanya ini berlatih seperti ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Ini adalah ada kaitan dalam konteks ini. Lah amin itu kaitan tadi itu tentang kejujuran. Itu menjadi penting sekali. Dimulai sekecil apapun, dibangun. Maka insya Allah akan mendapatkan hasil yang keempat adalah kerja keras. Ciri kerja keras adalah sikap pantang menyerah. Terus mencoba hingga berhasil. Coba. Inilah yang diteladankan oleh Ibunda Ismail alaihissalam melalui Safa Marwah yang sekarang menjadi ritual ibadah sa'i itu. Wah, di sana kelihatannya ada air, lari ke Marwah. Di Marwah terlihat di sofa, lari ke sofa. Di sofa lihat, sampailah yang ke-7 kalinya, baru menoleh beliau ternyata airnya itu berada di dalam kaki Nabi Ismail alaihissalam. Ini sekaligus juga memberikan pemahaman. Ada orang yang rezekinya kita bekerja di sini, mendapatkannya misalkan sejumlah nominal ini. Tetapi ternyata Allah memberikan tambahan rezeki karena kita telah melakukan pekerjaan di sini, tapi di tempat lain Allah titipkan gitu loh. Melalui istri kita, melalui anak kita, atau melalui yang tidak tersangka-sangka gitu loh. Wah, Anda dosen di sana ya, Anda di sana ya, oh ini kayaknya cocok ini. Itu dalam dimensi itu gitu. Jadi rezeki itu dalam makna apa? Kolektif, jadi tidak hanya satu tempat, ada lagi gitu. Yang kelima adalah kerja dengan cerdas dan tuntas. Kalau tadi kan sudah di awal, tadi dengan ikhlas tadi itu. Tapi mesti harus cerdas dan tuntas. Artinya apa? Pekerjaan tidak sekedar keras, tapi berbasis pada intelektualiti kita. Tapi juga dikerjakan dengan tuntas.
memiliki pengetahuan dan keterampilan, terencana memanfaatkan segenap sumber dayanya. Yang inilah yang digambarkan dalam konteks Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ini adalah perbandingan, maaf ini sudah jam 7, mungkin beberapa menit lagi, perbandingan Islam dan Barat itu dalam konteks untuk ini. Asasnya kalau Islam itu adalah berbasis pada wahyu, pengalaman institusi, kalau di Barat adalah berbeda dan jauh sekali gitu, orientasinya sangat berbeda. Elemen-elemennya, misalkan sifatnya berbeda, makna dan berbeda, objeknya juga akan berbeda. Yang paling akhir kunci sukses itu ini. Yang pertama adalah loyalitas. Apa maknanya loyalitas? Loyalitas itu adalah kesetiaan. Kita lihat bagaimana kesetiaan para pengikut Nabi SAW, kaum muhajirin dan ansor. Dan apa yang terjadi? Orang yang loyalitas tinggi pada Nabi, hijrah ke Madinah, apa yang terjadi? Sukses semuanya. Tidak ada yang miskin. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu orang konglomerat kota Mekah, dia tinggalkan seluruh harta bendanya. Mekah dan Madinah itu kan jaraknya sekitar 500 km. Tinggalkan semuanya. Kalau sekarang iyalah, hanya sekitar 4 jam bisa lah bawa bis, kemudian ngangkut barang, suruh nggak ada. Dulu perjalanannya itu 14 hari, 14 malam. Naik unta, naik kuda, 14 hari, 14 malam. Hijrah Nabi itu 14 hari, 14 malam. Bayangkan itu, di kota yang dingin. Kita saja sama Mas Zainuddin itu sempat terhenti karena ada angin lesus. Apa Pak Mufid angin lesus itu? Ada badai lewat pasir, gurun pasir. Wow, sampai pelan sekali. Pada zaman itu karena loyalitas pada Nabi. Karena dia tahu loyalitas pada Nabi akan mendatangkan keberkahan. Apa maknanya? Maknanya ini adalah bil jamaah, kolektif, kohesivitas antar seluruh komponen kekuatan di IBM. Ini menjadi kunci sukses institusi. Yang kedua adalah kreativitas. Harus berkreasi ini. Apalagi dengan dunia sekarang. Ini kan luar biasa. Mohon maaf, harus intervensi termasuk saya. Kita ini orang-orang hebat, tetapi tidak ada orang kenal sama kita karena tidak kita upload, tidak kita posting gitu. Coba kalau kita posting, sekecil apapun hasil kreasi kita supaya orang lain tahu harus kita kreasi. Orang sekarang itu orang posting itu dalam dunia kejahatan, seksualitas, aneka macam, konten-konten sampah saja itu diposting kok. Mengapa kita yang punya kreativitas ini tidak kita lakukan gitu? Kita lakukan sehingga apa? Orang lain di luar sana akan membaca. Yang berikutnya adalah honestisitasnya apa? Kejujuran. Tanpa kejujuran, kata Nabi, alaikum bisidiki, hendaklah kamu berlaku jujur. Sebab fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawa pintu pada surga. Apa maknanya? Maknanya adalah harus jujur. Jujur itu akan membawa pada suatu kebenaran, dan kebenaran itu akan melahirkan trust, dan trust itu akan berimplikasi pada al-jannah, itu maknanya di dunia akan berimplikasi pada kesejahteraan, akan berimplikasi pada kehasilan. Yang paling akhir kunci sukses itu adalah berbasis pada ikhlas. Ikhlas itu apa? Berbasis kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan reward kepada kita semua. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, karena waktunya sudah dipatok oleh Pak Mufid jam 7, ini sudah lebih 5 menit, saya mohon maaf. Ini Pak Rektor dan Pak Mufid yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya serahkan kembalikan pada Pak Mufid. Ya, terima kasih Ustaz Ziyad atas penyampaian materinya yang cukup padat, menarik sekali, dan sesuai sekali dengan semangat kinerja yang digalakkan oleh IBM ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk menentukan kebijakan-kebijakan IBM ke depan. Terima kasih Ustaz Ziyad. Baik Bapak-Bapak, barangkali ini masuk kepada acara tanya-jawab ya, dialog untuk 10 menit ke depan ini. Barangkali ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan pada pagi hari ini. Kami berikan kesempatan pada bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan. Ada Pak Epen, Pak Nur Ishak, Pak Ariandi, Bu Daru, silakan. Bu Eva, barangkali. Saya, Ustaz. Silakan ya, Pak Ham. Oke, Pak Ham. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, Pak Kiai.
Pak Hamlan. Pertanyaan tadi kan dikatakan bahwa kreativitas kita juga perlu kita sampaikan kepada publik ya, terutama dalam hal-hal hasil karya di dunia akademik. Memang ada yang jadi ganjalan begini, Ustaz, bahwa ketika menyampaikan hasil karya kita itu dikhawatirkan masuk di kategori ria gitu. Nah, ini bagaimana membedakannya sehingga seringkali muncul pertanyaan itu di teman-teman mahasiswa juga muncul pertanyaan itu, bagaimana membedakan ini sehingga nawaitunya itu adalah kembali kepada poin-poin yang disampaikan tadi bahwa kita harus ikhlas, kemudian kita harus jujur dan lain sebagainya. Itu saja, Ustaz. Ya, inilah ya, langsung aja Pak. Ya. Baik, saya kira inilah Ustadz Hamlun. Jadi kadang kita memang saya ingin begini. Filosofi yang pernah diajarkan oleh Mbak Ki Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dengan bahasa Jawa itu begini, Muhammadiyah itu sepi ing pamrih, rame ing gawe. Hanya Pak Mufid ini yang bisa menerjemahkan ini. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Maksudnya apa? Sepi pemberitaan, tetapi kita ini sangat ramai dengan aktivitas dan pekerjaan gitu loh. Iya. Itu dunianya dulu ketika belum ada dunia teknologi informasi dan medsos ini gitu loh. Lah, kalau dulu orang pergi pengajian kan ke masjid, Pak, sampai menggelar, saya ingat itu di Jawa Timur itu ada seorang ustadz pengajian. Kalau Bapak Ibu pergi ke daerahnya Profesor Syafiq Mugni, ada desa namanya Paciran. Kalau Jumat pagi di masjid raya, di masjid jami'nya itu pengajian, maka seluruh desa, karena masjidnya sudah penuh, maka seluruh desa itu mendengarkan pengajian. Caranya apa? Di terasnya gelar tikar, gelar aneka macam. Kalau kita lewat, loh ibu-ibu ngapain cangkruan di depan rumah? Bukan cangkruan, mereka mendengarkan pengajian yang berasal dari speaker toa yang ada di masjid sana gitu. Lah sekarang tuh nggak ada yang seperti itu. Sekarang mendengarkan pengajiannya melalui Zoom, melalui YouTube ya, melalui Facebook ya, melalui Twitter ya gitu loh. Lah, bagaimana caranya ini? Caranya ya kita memodifikasi pengajian kita. Karena mereka nggak datang ke musolanya IBM, ya caranya kita buat produksi gitu loh. Karena ada studio mini nih, saya mendengar di IBM ini. Di produksi caranya apa? Konten-konten pendek ya nggak usah ceramah panjang seperti ini. Ada sifatnya internal, ada yang eksternal. Kalau sifatnya eksternal itu apa? Ya jamaah yang tidak menguatkan masalah khilafiyah, yang tidak menimbulkan sensitivitas kelompok umat Islam yang lain. Berarti yang tema-tema yang umum, yang mencerahkan, yang mencerdaskan gitu loh. 5-7 menit latihan pada anak-anak mahasiswa misalkan. Apa yang terjadi, Pak? Kalau orang Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Hamka atau UMJ yang ceramah itu biasa, Pak. Tapi kalau yang ceramah ini anak IBM Institut Bisnis, kok iso ceramah? Kok bisa ceramah? Orang akan bilang apa? Nanti yang di rumah mendengarkan ibunya. Tuh nak lihat tuh. Orang kuliah di IBM saja ahli ekonomi dia bisa ceramah. Loh kamu kok masa nggak ikut? Selama ini kan orang menganggap yang ceramah itu tugasnya Fakultas Agama Islam, padahal enggak gitu loh. Kemudian anak misalkan bisa adzan suaranya bagus, udahlah video kan Pak Mufid, direkam pendek, kemudian itu ditulis adzan merdu kampus IBM. Lain Pak, lain. Ada tilawah, loh ternyata ada disorot ini lomba murojaah hafalan Al-Quran 10 juz. Loh anak IBM kok hafal 10 juz itu loh. Orang akan bilang, termasuk juga dalam mengajar, menjelaskan yang ahli misalkan ekonomi keluarga menjelaskan kiat memanage keuangan di masa pandemi. Misalkan begitulah. Cara hemat hidup sejahtera misalkan, meskipun duitnya kecil tapi bahagia, itu caranya Pak. 1, begini, kecil. Itu yang saya sampaikan kemarin di hadapan para dokter di rumah sakit. Ada nggak di rumah sakit ini, RSIJ ini? Saya bilang kan banyak nih ahli saraf ini. Soalnya apa? Ada, mohon maaf, rumah sakit Pondok Kopi, rumah sakit Pondok Indah, itu mengupload ciri-ciri mengetahui sakit jantung. Ya dokter lain kan bisa gitu. Yang menyampaikan roknya pendek, maksudnya 1 lutut. Coba kalau ini dokternya kemudian pakai celana panjang, rok panjang, kan beda. Kemudian jilbaban, kan beda Pak tampilannya gitu. Itu namanya kreativitas. Jadi kita bisa memanage sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Tentang ria. Ria itu mesti harus dijelaskan. Penjelasan tadi itu konteksnya untuk menjawab ria itu. Ria itu apa sih artinya? Ria'an nasi artinya adalah
Yabtahuna wajha li ghairillah. Mencari sesuatu di luar karena Allah. Kita kan bukan mencari karena manusia. Tapi apa? Tapi ini kita menggunakan apa itu ayat, dalilnya apa? Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Kalau kamu mendapatkan nikmat, hasil kreasi kamu, hasil produksi dari kamu sini, fahadis, maka sebarkanlah. Cara menyebarkannya apa? Melalui YouTube, supaya orang di luar sana mengetahui dan melihat kebaikan-kebaikan yang ada di kampus, sehingga orang bisa berteladan. Setelah berteladan, orang bersimpati. Setelah bersimpati apa? Mengajak anaknya, udah kamu anakmu jangan sekolah di sana aja, sekolah di sana aja, nyaman gitu. Jadi riya itu mesti harus dipahami dalam konteks tadi itu, nggak ada kaitan dengan riya di sini. Tapi kita ini sedang berlomba. Bayangkan, Pak. Masa orang yang membuat video-video porno saja disebarkan kok? Supaya apa? Artinya apa? Orang membuat video-video kejahatan, kebatilan saja itu di-manage demikian rupa disebarkan. Loh, sementara kita masa yang baik-baik ini nggak kita produksi. Sehingga apa? Sehingga ketika kita ngeklik misalkan apa Google, maka yang keluar itu adalah tuntunan-tuntunan kebaikan, hasil-hasil kebaikan. Ketika kita misalkan ngambil ke YouTube, maka yang keluar itu adalah yang baik-baik. Itulah pentingnya gitu. Supaya kita ini kan perang antara kebatilan dan kebaikan, al-haq dan al-batil. Maka yang kalau ya kata Ali bin Abi Thalib, katanya al-haqqu bila nidhamin yaklibul batil bin nidhamin. Kebaikan yang tidak dimanage dengan cara baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang dimanage dengan baik. Lah dimanage dengan baik itu bahasa kita itu adalah membangun kreativitas dan inovasi, baru kemudian kita sebarkan supaya orang lain di luar sana itu bisa melihat. Lah melihat tadi itu tidak kita maknai wah ini riak, bukan. Tapi banyak orang di luar itu justru terima kasih. Saya mau ngambil contoh, Pak. Ketika saya pergi ke Lombok Utara, di Kecamatan Bayan, orang tidak pernah tahu dan mengetahui bahwa di sana ada 10 dusun yang tidak ada masjid dan tidak ada musola. Padahal itu di Lombok, Pak. Termasuk orang Lombok sendiri. Dosen kawan-kawan saya itu juga, Ustadz, ini benar, Ustadz. Anda dapat informasi dari mana? Ya saya datang sendiri ke tempat itu, bukan datang dari mana, saya bilang. Kemudian setelah itu saya membuat video pendek aja, Pak. Saya hanya begini saja. Karena saya nggak tahu tekniknya, nggak ada orang lain di situ. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, saya berada di wilayah, nggak saya sebutkan kampung, identitasnya rahasia, ini kan, jurnalistik. Ini wilayah di sini ada 10 dusun, tidak ada masjid dan musola. Bagi para agnia yang mau menyebarkan, silakan melalui lazismu. Itu. Wah ini riak, Pak. Enggak, mengajak orang lain, mengasih tahu supaya, akhirnya apa? Saya termasuk ditelepon Mbak orang. Ustadz, bener nggak ada? Saya ingin menyumbang satu musola senilai 50 juta. Nah, cuman sampai sekarang di dusun tadi, saya belum mendapatkan izin dari ketua adatnya, Pak. Sehingga belum berdiri. Akhirnya masih memakai rumah gubuk milik salah satu warga, di situ ada tempat istirahat. Lah, maksud saya mengandaikan di kampus tercinta kita IBM, se-unit-unit masing-masing, sekecil apapun punya produk masing-masing. Jadi one lecture, one product, satu dosen punya satu produk. Kalau ada 67 sivitas akademika, maka ada 60 produk. Satu minggu misalkan diupload itu rata-rata minimal 2 kali Pak ngupload. Kalau YouTube, maka sudah ada sekian, wah akan gempar deh saya kira IBM ini. Jadi kalau jika kampus universitas Pak Zainuddin, Universitas Muhammadiyah Surakarta itu dikenal sebagai University of Research, kampus riset, karena hasil penelitian dosennya itu tertinggi di Indonesia, tidak hanya di swasta, tapi juga mengalahkan negeri. Maka di IBM membuat one lecture, one product. Satu dosen, satu produk, video pendek, 3-5 menit, saya kira dahsyat sekali. Itulah kesimpulan kita bagian dari etos kerja Muslim di tengah pandemi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak Mufid. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ziyad. Baik, kepada teman-teman sekalian, mungkin masih ada waktu barangkali satu lagi, satu penanya barangkali, nanti kalau nggak ada penanya saya serahkan ke Pak Rektor untuk menyampaikan pengantar penutup ya. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Baik, karena tidak ada, barangkali sudah jelas sekali yang disampaikan tadi oleh Ustadz Muhammad Ziyad. Kami harap kepada Pak Rektor untuk bisa menyampaikan sesuatu jelang penutup kajian ini. Silakan Pak Rektor.
Ya, terima kasih Ustadz Ziyad telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan mengaplikasikan khususnya di IBM Bekasi. Terkait video tadi yang pendek, video pendek gitu ya untuk publikasi IBM, sebenarnya kampus sudah, karena ini pembelajaran jarak jauh, kita sudah mewajibkan dosen membuat video dan mohon tag name-nya ini ada nama IBM-nya. Jadi kalau orang-orang memanggil IBM Bekasi atau IBM saja, sudah muncul kurang lebih sekarang ada 130 pembelajaran. Saya wajibkan minimal 2 video. Jadi sudah ada semester ini aja udah 260 video. Tapi bahan ajar. Demikian juga video-video yang lain. Ini untuk menjadi bahan publikasi. Maka alhamdulillah Ustadz Ziyad kami laporkan bahwa mahasiswa IBM di tahun akademik ini 2020-2021 jumlahnya 302 mahasiswa baru. Alhamdulillah. Jadi tahun kemarin 267. Jadi ada naik sedikit. Emang target saya waktu dulu targetnya 300, alhamdulillah mencapai 300. Alhamdulillah. Target minimal, sebenarnya target maksimalnya 500. Pendaftar sih ada sampai 500. Ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat pada IBM meningkat. Jadi mari apa yang telah disampaikan Ustadz Ziyad ini kita praktekkan di IBM. Kami emang menerapkan 3 standar khususnya buat struktural karyawan di IBM. Pertama ada yang hadir itu ada transportnya, kedua ada ketepatan kewaktuan Ustadz Ziyad. Jam 8 masuk, jam 4 pulang kita kasih reward. Nah, supaya mendidik ihsan tadi, syukur-syukur masa jam 4 teng langsung pulang gitu kan. Saya pernah di kantor PP Muhammadiyah menerapkan itu juga, jam 9 masuk, jam 4 pulang. Sebelum jam 4 udah ngantri di mesin Amano scan pinjer ini. Kata saya jangan begini, ini namanya tindak ihsan. Masa jam 4.00 sudah langsung pulang gitu. Lebihinlah kita sebagai bentuk ihsan bekal kita di akhirat setengah jam, 1 jam, 2 jam. Lebihinlah pekerjaan kita ini. Jangan pulang langsung pulang. Kita kan bukan pekerja pabrik gitu ya. Yang ketiga kita juga sudah menerapkan sistem kerja berbasis kinerja. Diharapkan 3 jenis pekerjaan sehari. Ini juga untuk menuntut membuat standar pekerjaan. Jadi kalau ada yang mengerjakan sesuatu dalam sehari ini 3 jenis, maka kita kasih reward di dunia. Reward di akhiratnya justru lebih besar. Apalagi ditambah dengan keikhlasan. Nah, itu. Sebenarnya itu untuk memotivasi kita semua. Kalau nggak ada guidance itu kan kita ini lewat-lewat saja gitu. Jadi sangat tepat Ustadz Mufid membuat tema kajian ini dan narasumbernya Ustadz Ziyad. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini kita bisa implementasikan buat IBM ke depan. Target IBM ke depan setiap tahun akademik harus minimal 300 mahasiswa. Kalau 300 kali 4 sudah 1.200 gitu ya. Jadi insya Allah IBM stabil. Jadi sekarang pun kami sudah membuat perencanaan untuk tahun akademik 2021-2022. Sudah buat brosur. Jadi kita baru mulai sebulan perkuliahan kita sudah merencanakan untuk tahun akademik ke depan. Ini ya diantaranya itu adalah publikasi. Maka kepada para dosen silakan berkreasi, membuat tulisan, membuat video YouTube pendek terkait IBM. Sehingga di searching, alhamdulillah nih Pak Jamal sebagai Kepala TIK, kita sudah melampaui beberapa kampus di Bekasi dan di ini untuk rating Google-nya. Alhamdulillah. Di rating Google-nya kemarin dicek Majelis Dikti-Litbang, IBM sudah di atas rata-rata. Wah, keren. Ya, jadi mohon maaf nih, sekolah komputer Budaru sendiri udah kesalip ratingnya, ya, STEMIC ya sudah kesalip ratingnya dalam Google medianya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan terus kita tingkatkan. Maka para bapak dan ibu dosen kalau membuat bahan ajar YouTube, mohon tagline-nya dimasukin kata IBM Bekasi untuk memperbanyak
Kalau orang mencari itu yakin. Ketika saya ke Jambi menggait untuk calon mahasiswa IBM ada 15-an, dia ternyata men-searching websitenya, ini Pak Jamal harus secepatnya, men-searching YouTube-nya. Ternyata dia yakin, karena di YouTube sudah banyak IBM, baik itu sarana prasarana kita udah tayangkan di situ. Jadi dia yakin. Jadi kampusnya bukan kampus yang fiktif gitu ya. Dia yakin YouTube-nya banyak, websitenya, pemberitaannya banyak, nah, begitu. Maka Pak Zul mohon digiatkan lagi. Kita kasih reward para struktural dan dosen yang membuat tulisan di media massa, Koran Bekasi dan lain-lain. Kita kasih reward supaya terus berfastabikul khairat membuat tulisan. Itu mungkin implementasi dalam bentuk pekerjaan sehingga membuahkan sebuah hasil karya baik di dunia ujroh itu ya Ustaz, ya. Ajrun, ujroh ya, di akhirat ajrun gitu ya. Jadi dua sisi ini yang kita akan kembangkan, ujroh dan ajrun. Gaji dan pahala di akhirat. Ini yang kita menjadi motivasi kita. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Ziyad yang telah memberikan tausiah kepada kita semua, pada Bapak dan Ibu dosen, para karyawan semuanya yang telah hadir. Mudah-mudahan pengajian ini terus berlanjut untuk meningkatkan keilmuan dan keimanan kita. Dan request juga Pak Mufid, para mahasiswa juga memohon ada kajian seperti ini. Saya juga sampaikan, bukan biar sebagai prolog awal, di UHAMKA ini, saya dosen di UHAMKA, minggu sekali ada belajar, bukan kajian, belajar baca Al-Quran saja. Jadi dibuat klasternya per dosen ini. Jadi di situ bimbingan tajwid, makhorijul huruf, dan lain-lain. Mungkin satu grup ada 15, di sini ada Ustadz Epen, Ustadz Isnur Ishak, Ustadz Lili Fadli, gitu kan, bisa menjadi mentor-mentornya, bukan jadi grup semua. Jadi satu grup 15 atau 10 orang seminggu sekali baca Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran kita terdidiklah ada gurunya. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas hal-hal yang disampaikan tadi itu. Tentang etos kerja kita dan menjadi penyemangat bagi kita semua. Sebelum acara penutup, kami sampaikan pengumuman untuk insya Allah tanggal 18 November nanti kita akan menyelenggarakan Milad Muhammadiyah ya. Muhammadiyah nanti mohon untuk mempersiapkan diri ya kepada, ini saya lihat Ustadz Wahidin ada ini, untuk menjadi moderator untuk tanggal 18, dan pembacaan ayat suci Al-Quran nanti tolong Bapak Muhammad Ridwan. Untuk narasumbernya kami sedang koordinasi dengan beberapa narasumber, nanti kita sampaikan pengumuman saya sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ziyad. Mas Ziyad, makasih sekali ini atas kesediaannya untuk pagi hari ini untuk menyampaikan ilmunya kepada kita. Kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya lihat ini partisipannya ada 41 terakhir tadi itu. Mudah-mudahan untuk acara-acara selanjutnya kami harapkan untuk bisa lebih semangat lagi. Dan insya Allah nanti setiap kajian kita akan adakan semacam penghargaan ya, sertifikat kehadiran aja untuk penyemangat, nanti mungkin bisa dipertimbangkan untuk bagian dari jenjang karir di IPM. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, ini waktunya sudah jam 7:25 ya, kalau di jam kami. Kita akhiri dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.